Pria tersakiti. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Apakah menurutmu? Episode 346. Apakah menurutmu Hana adalah tipe wanita yang rela tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga? Su Chuming juga menjawab dengan nada tegas, karena Hana adalah wanita yang cakap, kamu harus lebih mampu agar kamu bisa menjadi layak untuknya dan memberinya kebahagiaan. Semakin banyak keduanya berbicara, semakin intens mereka, dan Hana sedikit cemas di samping. Tepat ketika dia hendak menghentikan keduanya, ponsel Hana tiba-tiba berdering, itu adalah permintaan obrolan video WeChat. Hana adalah wanita yang sangat dingin, meskipun ada banyak teman WeChat, tidak ada yang berani memutar video ke Hana dengan santai. Yang bisa langsung memutar video ke Hana semuanya sangat dekat. Hana melirik telepon, ini Xiao Duo. Penelepon itu adalah saudara perempuan Hana, Qin Xiao Duo. Hana langsung menerima videonya, karena Billy dan Hana duduk di sisi yang sama, sehingga dia juga bisa melihat layar ponsel Hana. Saya melihat layar ponsel Hana, seorang gadis yang sangat halus dan cantik berseragam pramugari muncul. Gadis itu tampak seusia dengan Billy, sekitar 25 tahun, dengan rambut dikepang, dan namanya di seragam. Saudari. Suara gadis itu sangat lucu. Xiao Duo, mengapa kamu ingat untuk mengirim video ke saudara perempuanku? Apakah kamu tidak terbang? Saya baru saja kembali dari terbang, saya melihat lingkaran teman yang Anda posting, sangat indah, di mana Anda? Apakah itu Xiao Duo? Pada saat ini, Su Chuming tiba-tiba berbicara. Hana mengangguk, lalu mengarahkan video ke Su Chuming. Wow, Paman Su juga ada di sini. Kenapa kalian berdua bersama? Qin Xiao Duo jelas juga mengenal Su Chuming, dan memanggilnya paman dengan gembira tanpa rasa malu. Ini karena Qin Xiao Duo tidak tahu bahwa Hana diurus oleh Su Chuming saat itu. Qin Xiao Duo selalu berpikir bahwa Su Chuming merawat Hana sebagai seorang junior. Su Chuming dan Qin Xiao Duo hanya menyapa, terlihat bahwa Qin Xiao Duo masih menghormati Su Chuming, teman ayahnya. Hana menjelaskan, pacarku mengundang Paman Su untuk makan malam, jadi kami berkumpul. Setelah Qin Xiao Duo mendengar ini, dia dengan bersemangat berkata, pacar. Kakak, apakah kamu berbicara tentang pacar? Tunjukkan padaku sekarang, aku ingin melihat pacarmu. Qin Xiao Duo sangat bersemangat di layar sehingga dia sangat imut. Tidak mungkin, Hana mengarahkan kamera ke Billy. Billy juga tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyambut Qin Xiao Duo di depan kamera. Hai, halo, Xiao Duo. Qin Xiao Duo tertegun sejenak. Wow, saudari, Anda menemukan sedikit daging segar. Apakah Anda yakin tidak mengangkatnya dengan dompet Anda? Berapa biayanya? Jika Anda tidak menginginkannya, dapatkah saya mengambilnya? Itu. Aku ingin menemukannya juga. Adik laki-laki seperti itu adalah pacar. Perubahan mendadak. Episode 347. Billy, Hana telah memberitahu Billy bahwa adik perempuannya lebih hidup daripada dia. Sebenarnya, kepribadian Hana pada awalnya sangat hidup, tetapi karena perubahan mendadak dalam keluarga, dia meninggalkan studinya lebih awal untuk berbisnis, dan didukung oleh teman-teman ayahnya, dan kepribadiannya berangsur-angsur berubah. Tapi Qin Xiao Duo berbeda. Dia masih muda. Sejak Hana memutuskan untuk mengikuti Su Chuming, hidup Qin Xiao Duo hancur. Hana menggunakan tubuhnya sebagai imbalan atas pertumbuhan saudara perempuannya yang riang dan kehidupan yang superior. Tanpa orang tuanya, Qin Xiao Duo juga sangat bergantung pada Hana, dan kedua saudara perempuan itu memiliki hubungan yang sangat baik. Hana berkata, Xiao Duo, apakah kamu berbicara dengan calon iparmu seperti ini? Billy, jangan perhatikan dia hanya berbicara seperti ini, tidak besar atau kecil. Tentu saja Billy tidak peduli, Qin Xiao Duo bersedia bercanda dengan dirinya sendiri, yang berarti bahwa dia masih menyukai saudara ipar semu. Hana mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan berkata, kami sedang makan, mari kita tutup dulu, saya akan kembali kepada Anda di pesta. Qin Xiao Duo berkata dengan cepat, jangan, saya melihat bahwa tempat makan Anda sangat indah. Apakah di kapal pesiar? Jangan makan untuk saat ini. Anda bisa berkeliling kapal pesiar dan biarkan saya melihat kapal pesiar. Ini.
Hana sedikit malu, dia tahu bahwa saudara perempuannya menyukai barang-barang mewah ini, dan dia ingin dia melihat seperti apa kapal pesiar paling mewah di dunia. Namun, dalam situasi saat ini, jika dia pergi, hanya Billy dan Su Chuming yang tersisa. Akankah ada pertengkaran antara pasangan saat ini dan mantan? Billy melihat rasa malu Hana dan berkata, ayo ajak dia berkeliling. Aku akan mengobrol dengan Presiden Su sebentar, tidak apa-apa. Su Chuming juga memiliki senyum di wajahnya, merasa bahwa kesempatan telah datang, dan berkata, ya, kapal pesiar Guides sangat indah, dia pasti akan menyukainya. Karena Hana baru saja naik kapal pesiar dan tidak terbiasa dengan kapal pesiar, Billy memanggil pelayan untuk menjadi pemandu dan membawa Hana ke bioskop 4D di lantai pertama di lantai bawah. Setelah Hana pergi, hanya Billy dan Su Chuming yang tersisa di sini. Di antara kedua pria itu, tidak perlu bersembunyi lagi, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Su Chuming tidak terburu-buru, pertama-tama menyesap anggur, merasakan angin sepoi-sepoi, melihat pemandangan indah di kedua sisi sungai Huangpu, dan berkata dengan penuh emosi, memiliki uang adalah hal yang baik. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan kapan saja dan pergi kemanapun Anda ingin pergi. Saudara Billy, sebenarnya, saya tidak memiliki prasangka terhadap Anda. Jangan salah paham. Saya memiliki kesempatan untuk memiliki putra lagi. Jika saya bisa melahirkan, saya akan setua Anda. Cocok untuk nasi lunak. Episode 348. Saya tahu Anda dari latar belakang yang baik, dan Anda adalah orang kaya generasi kedua, tetapi Anda harus melihat ke depan, Anda tidak bisa hanya tinggal di masa lalu. Anda menyerah pada diri sendiri ketika Anda menyampaikan pesan ekspres. Pengiriman sekarang. Yah, karena kamu tidak ingin pergi ke sekolah, datanglah ke perusahaanku. Aku akan mengatur pekerjaan manajemen tingkat menengah untukmu, dengan gaji tahunan 500.000 yuan. Itu belum termasuk tunjangan lain, bagaimana menurutmu? Tanda tanya petik 2. Su Chuming tidak tahu bagaimana Billy mendapatkan kapal pesiar ini, tetapi dari ekspresi Hana, dia menebak bahwa Billy tidak akan terlalu kaya sekarang. Jika Hana tahu bahwa Billy kaya, dia pasti akan memberitahu Su Chuming agar Su Chuming berhenti berpikir untuk menikahinya. Billy tersenyum ringan, gaji tahunannya 500.000. Hehe, terima kasih, saya masih lebih cocok untuk nasi lunak. Ledakan. Su Chuming marah di tempat dan menamparkan meja dengan marah. Jika Billy adalah seorang anak laki-laki dengan harga diri yang rendah, seorang anak laki-laki biasa yang menganggap uang dan kekuasaan sangat serius, dia akan dipukuli oleh Su Chuming sejak lama dan akan menangis. Tapi Billy berbeda. Tidak peduli apa yang dikatakan Su Chuming, Billy tidak menganggapnya serius, dan dia bahkan berbicara tentang makan nasi lunak sebagai suatu kehormatan. Su Chuming berkata dengan marah, Billy. Sebagai seorang pria, Anda didukung oleh wanita, tidakkah Anda merasa malu? Aku tidak akan pernah membiarkan Hana menikah dengan pria yang tidak kompeten sepertimu. Billy juga marah, dia telah melihat Su Chuming, lelaki tua itu, tidak enak dipandang. Billy juga menepuk meja, siapapun yang suka dinikahi oleh Hana, dia akan menikahi siapapun, mengapa kamu peduli? Su Chuming berkata, dia bisa sampai di tempatnya sekarang, berkat pelatihan saya. Saya adalah teman dekat ayahnya, dan ayahnya mempercayakan saya untuk merawatnya sebelum kematiannya. Tentu saja saya memenuhi syarat untuk merawatnya. Dari dia. Billy sangat marah sehingga dia mengucapkan bahasa kotor di tempat, ini pamanmu, bajinganmu masih memiliki wajah untuk menyebut ayahnya. Ayahnya memintamu untuk merawatnya sebelum dia meninggal, dan kamu sialan merawat putrinya di tempat tidur. Apakah kamu layak mendapatkan kata teman? Apakah kamu memiliki persaudaraan? Billy benar-benar marah. Awalnya, dia tidak bermaksud terlalu kaku dengan Su Chuming. Lagi pula, itu sudah cukup untuk mengundang tamu makan malam, menyembunyikan niat membunuh dalam kata-katanya dan melawan bolak-balik. Namun, Su Chuming menyebut ayah Hana dan mengatakan bahwa dia peduli padanya sebagai penatua, yang membuat Billy merasa menjijikkan. Su Chuming sangat kaya, siapa yang tidak bisa dia jaga, dia harus menjaga putri teman baiknya. Hana cantik, tetapi dia belum mencapai titik menjadi yang pertama di seluruh kota. Dimarahi oleh Billy seperti ini, Su Chuming juga merasa sangat malu. Bahkan, dia juga merasa kasihan pada ayah Hana, karena ayah Hana banyak membantu Su Chuming sebelum kematiannya,
bahkan jika Hana tidak ingin menjadi istrinya, dia harus membantu keluarganya. Suara langkah kaki. Episode 349. Kedua pria itu berdiri, saling memandang. Banyak gelas makanan dan anggur di atas meja jatuh ke tanah karena tamparan keras kedua orang itu di atas meja. Su Chuming menatap Billy muda, dia cemburu pada masa muda Billy, cemburu pada kebenaran Billy saat makan nasi lunak. Dia tidak bisa, dia hanya bisa mengandalkan uang untuk memenangkan wanita. Tepat ketika keduanya saling memandang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat di kejauhan. Billy tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Jika itu adalah anggota kru, tidak mungkin berjalan begitu cepat, dan langkah kaki terdengar seperti kaki telanjang dan tidak ada sepatu. Seseorang datang. Billy tiba-tiba berkata, "Apa?" Su Chuming tiba-tiba mundur ketakutan. Hidupnya sangat berharga, dan semakin kaya orang, semakin takut mati. Benar saja, dalam 10 detik, seorang pria Cina yang tidak dikenal muncul di lantai ini, dia basah kuyup dan bergegas dengan kaki telanjangnya. Dan Billy, siap bertarung. Tapi siapa tahu, pemuda ini, setelah melihat Billy, memukul dan berlutut di tempat. Billy penasaran. Pria muda itu tidak hanya berlutut ke Billy, tetapi juga bersujud kepada Su Chuming, "Kakak, paman, tolong beri saya uang. Saya hanya butuh 100.000, dan saya berjanji akan mengembalikannya kepada Anda." Ketika Billy dan Su Chuming tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kru di kapal pesiar melihat sesuatu yang aneh dan bergegas. "Maaf, Tuan Ye, pria ini melompat ke sungai Huangpu, naik ke kapal pesiar kami, dan mengganggu Anda. Saya akan melemparkannya ke bawah." Anggota kru kulit putih yang tinggi dan kokoh berkata, dan mengangkat pemuda itu. "Tunggu sebentar." Su Chuming menghentikan kru. Su Chuming awalnya mengira dia adalah pembunuh, perampok, atau semacamnya, jadi dia mundur ke sudut ketakutan. Seorang mahasiswa. Episode 350. Pada pandangan pertama, pria itu lemah, dan ketika dia datang, dia berlutut dan meminjam uang, sepertinya dia dalam masalah. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman, Su Chuming datang. Su Chuming memandang pemuda itu dari atas ke bawah dan bertanya, "Anak muda, mengapa Anda meminjam uang untuk datang kepada kami?" Billy juga berpikir itu sangat aneh, sangat bagus, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba muncul untuk meminjam uang. Pemuda itu menjawab dengan jujur, "Saya baru saja melihat kapal pesiar Anda di Bun, dan saya melihat Anda makan melalui teropong. Saya tahu bahwa Anda semua adalah orang kaya, 100.000 yuan, bagi Anda, adalah makanan. Jadi, saya melompat ke sungai Huangpu dan memanjat untuk meminta bantuan Anda. Saya lulusan Universitas Ilmu Politik dan Hukum. Ini adalah sertifikat kelulusan saya. Saya bukan tunawisma. Saya memiliki penghasilan yang sah. Gaji bulanan saya adalah 10.000 yuan. Jika Anda meminjamkan saya 100.000 yuan, saya pasti akan mengembalikannya padamu." Su Chuming mengambil buku sertifikat kelulusan yang basah, membukanya dan meliriknya, lalu tersenyum. "Berani dan banyak akal, tujuan yang jelas, bagus." Billy juga dapat melihat bahwa pemuda ini sangat pintar, dan orang yang bisa makan di kapal pesiar ini berharga 100.000 yuan, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dan kemampuannya untuk menaiki kapal pesiar ini cukup membuktikan kecerdikannya. Billy bertanya, "Mengapa Anda meminjam 100.000? Apakah keluarga sakit?" Seorang mahasiswa top di Universitas Ilmu Politik dan Hukum, gaji bulanan tidak rendah. Jika tidak menemui kesulitan, pria itu memiliki emas di bawah lututnya, dia tidak akan bisa berlutut dan meminjam uang. Pemuda itu berkata, "Tidak, itu uang mas kawin. Pacar saya dan saya akan menikah, dan keluarganya menginginkan rumah, mobil, dan mahar 200.000. Saya membeli semua rumah dan mobil, dan saya membeli semuanya secara penuh. Untuk dua hal ini, orang tua saya menaruh semua uang yang mereka hasilkan sepanjang hidup mereka. Saya juga menyelamatkan 2 tahun hidup dan bekerja selama 2 tahun. Saya menggunakan semuanya, dan saya banyak meminjam. Saya sangat tidak berguna. Saya mencoba segala macam metode dan meminjam semua kerabat dan teman saya. Paling-paling, saya hanya bisa mengumpulkan 100.000 hadiah.
Sekarang hanya 100.000 pendek, hanya 100.000 pendek, saya dapat mengumpulkan mahar cukup untuk menikah dengan seorang istri. Aku mohon, pinjami aku 100.000 yuan, dan aku bersumpah demi Cheng Wanli, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Pria muda itu berbicara dengan sangat tulus, dan melalui pengetahuan psikologi dan penampilan Mai dalam genggaman Billy, dia menilai bahwa pria ini tidak berbohong. Su Cuming mengangguk, dan sepertinya menghargai pria ini, berkata, "Anak muda, kamu memiliki keberanian, dan kamu adalah lulusan Universitas Politik dan Hukum terbaik di Tiongkok. Demi uang, kamu juga dapat menurunkan martabatmu dan berlutut dan memohon kepada kami. Saya sangat menghargaimu."